Mau lahiran tanpa vaginanya robek? Penasaran kan? Tonton video saya sampai selesai. Hai, saya Dr. Vita Mauli. Di video saya kali ini saya akan membahas mengenai tips and trik persalinan yang nyaman tanpa vagina yang robek. Apakah semua ibu hamil yang melahirkan akan dilakukan episiotomi atau pengguntingan jalan lahir? Jawabannya tidak ya, Mams Bun. Tidak semua ibu hamil yang mau melahirkan kita lakukan episiotomi atau pengguntingan jalan lahir. Hanya pada kasus-kasus tertentu saja. Contoh yang pertama pada kasus bayi besar. Di saat sulit sekali dia untuk keluar ke vaginanya, alhasil kita bantu membebaskan jalan lahir dengan melakukan pengguntingan atau pelebaran jalan lahir atau episiotomi. Yang kedua pada kasus persalinan berbantu, misalnya dengan vakum atau dengan forceps. Biasanya kami akan melakukan episiotomi untuk membebaskan atau melebarkan jalan lahirnya. Ketiga, kasus lilitan tali pusat. Apabila janin tidak keluar-keluar dengan mengedan sudah maksimal, kepala sudah kelihatan di vaginanya, namun begitu ibunya hilang kontraksi atau hilang mulus, masuk lagi kepalanya. Terus kemudian begitu ngedan lagi, keluar lagi, atau kita sebut turtle sign. Kemungkinan besar ini bayinya akan resiko nyangkut nih. Nah, di jalan lahir kita biasanya lakukan episiotomi atau pengguntingan jalan lahir untuk membebaskan jalan lahirnya dan mempermudah persalinannya. Nah, kemudian pada kasus ibu yang persalinannya baru anak pertama, tapi tidak semua. Jadi kita lihat kalau memang ternyata susah atau lama dan kalau batas waktunya sudah tercapai nih. Biasanya kalau anak pertama kita batasnya dari pembukaan lengkap 2 jam nggak lahir-lahir, biasanya kita langsung percepat dengan cara salah satunya dengan episiotomi, memotong jalan lahir atau menggunting jalan lahir untuk membebaskan supaya lebih luas jalan lahirnya. Ibunya biasanya kami suruh untuk merangkul pahanya lebih mendekat ke dada. Seperti itu ya, Mams Bun. Nah, tenang kan? Jadi pengguntingan jalan lahir atau episiotomi tidak melulu dilakukan oleh dokter kandungan pada saat membantu persalinan. Nah, berikutnya pertanyaannya pasti, Dok, tapi kok walaupun nggak digunting masih ada kemungkinan robek nggak sih, Dok? Kok saya tetap dijahit? Betul sekali ya, Mams Bun. Kalaupun tidak digunting atau tidak di episiotomi, pada saat proses persalinan pun masih bisa terjadi robekan jalan lahir. Masih bisa terjadi, itu bisa diminimalkan. Nah, dengan cara apa? Yang pertama, jangan mengedan sebelum diberikan instruksi oleh dokter atau oleh bidannya. Jadi tunggu dulu pembukaan lengkap, pembukaan 10 cm, kemudian kepalanya sudah crowning atau sudah kelihatan tuh rambutnya tuh di vulva vaginanya. Nah, baru deh, ayo ibu mengedan. Ibu baru boleh mengedan. Kenapa? Kalau mengedan dari awal-awal, dari pembukaan 8, pembukaan 7 belum lengkap nih udah ngeden-ngeden, resiko robeknya tuh besar sekali. Ya, resiko nyangkut kepala bayinya juga besar sehingga itu sangat tidak disarankan. Yang kedua, apabila sudah pembukaan lengkap dan sudah saatnya mengedan, jangan angkat-angkat pantat. Jangan panik. Lakukan teknik, kita bilangnya pernafasan, namun fokusnya mengedannya di perut bawah seperti mau BAB keras. Nah, lakukan seperti itu. 1, 2 atau sampai 3 kali maksimal biasanya sudah lahir bayinya. Kalau memang teknik mengedannya benar. Jangan angkat pantat ya, Mams Bun. Yang ketiga, jangan panik dan sampai teriak-teriak. Biasanya tidak ngangkat pantat sih, tapi karena panik jadi ngedun terus. Nah, saatnya dia harus batuk-batuk atau saatnya dia harus cuman meniup-meniup saja, tapi dia terus mengedan, alhasil bayinya ngeluncur. Nah, kalau bayinya meluncur, resiko robeknya juga sangat banyak. Jadi artinya penyebab robekan pada vagina itu tidak melulu karena guntingan atau pengguntingan jalan lahir oleh dokter kandungan, tapi juga bisa karena faktor-faktor tersebut. Ingat ya, Mams Bun, persalinan yang nyaman itu harus dipelajari sebelum Mams Bun berjuang melahirkan. Dan biasakan miring kiri selama menunggu proses persalinan berjalan.
Dari mulai bukaan 1, 2, 3 terus sampai 10, itulah momen yang tepat untuk miring kiri. Kenapa? Karena kepala bayi akan lebih mudah lahirnya kalau mams bun miring kiri. Dan yang kedua, aliran darah yang membawa oksigen juga lebih lancar ke bayinya kalau mams bun miring kiri. Semoga bermanfaat ya, tips and trik persalinan nyaman tanpa robekan vagina. Demikian video saya mengenai persalinan nyaman tanpa vagina robek. Semoga bermanfaat ya Mams Bun. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, serta nyalakan loncengnya supaya selalu update video terbaru saya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.